Saya benar-benar senang ini bisa ketemu in fisik dengan banyak teman-teman ini hari ini. Benar-benar sesuatu kebahagiaan bagi saya setelah hampir 2 tahun mengurung diri masing-masing. Dan saya senang sekali pada saat ini juga kita merayakan ulang tahun sahabat kita yang sangat kita cintai, Mas Gunawan Muhammad. Saya tidak bisa memberikan ulasan seperti rekan-rekan di sini. Saya kira saya ini agak terlalu jauh dari masalah sastra dan politik dan lain-lain. Tapi barangkali saya hanya ingin menyampaikan Mas Gun ini sebenarnya secara physically saya kenal beliau itu baru 12 tahun yang lampau barangkali. Sebelumnya saya membaca banyak tulisan beliau pasti. I know of him, but I don't know him as a person ya. Jadi, tapi selama 12 tahun atau bahkan tahun-tahun pertama ini saya merasakan ini saya nyondro Mas Gun sebagai human being ya. He is a man of principle yang saya sangat senang waktu itu bisa berinteraksi dan is so trustworthy menurut saya waktu masa-masa tertentu itu beliau bisa kita pegang sebagai teman dan saya kira selalu memberi inspirasi, something new. Ini terjadi pada saat-saat awal waktu saya nggak ngerti juga kalau saya diusulkan jadi calon wakil presiden dan sebagainya dan beliau volunteer mendukung saya. Jadi ini suatu hal yang luar biasa. Jadi kalau teman-teman melihat atau mendengarkan kembali pidato penerimaan saya sebagai calon wakil presiden di Bandung, itu bukan saya yang ngomong, tapi sebenarnya beliau. Makanya keren sekali Pak. Jadi intinya saya menganggap, saya nggak tahu Mas Gun ya, menganggap beliau ini is one of my few best friend yang sampai sekarang saya value sangat pertemanan beliau, persahabatan beliau. Dan saya harapkan Mas Gun tetap sehat, tetap bisa memberikan inspirasi kepada semuanya, bukan hanya rekan-rekan yang muda ya, pasti itu. Tapi kami-kami yang tua ini kalau membaca kembali tulisan beliau ini ya, kita belajar selalu, sesuatu yang baru, sesuatu yang mencerahkan. Jadi Mas Gun, selamat, tetap sehat, dan terus memberikan pada kami-kami ini pencerahan. Tulisan beliau ini menyangkut luas sekali menurut saya. All aspect of human civilization itu disentuh oleh beliau. Ya, dengan sentuhan beliau tentu ya. Tapi itulah yang jarang kita jumpai intelektual yang melihat secara menyeluruh seperti itu. Kalau saya sebagai ekonom ya sempit sekali itu yang saya lihat. Beliau tentunya nggak bisa ngitung mengenai profit and loss dan sebagainya, tapi beliau pandangannya begitu luas dan saya merasakan sangat memberikan pencerahan pada saya juga, pada yang lain-lain. Jadi sekali lagi Mas Gun, terima kasih atas pertemanan, persahabatannya, dan selamat ulang tahun, sukses dan selalu sehat. Terima kasih. Selamat ulang tahun Mas Gun. Mungkin hari ini 4 bulan lalu ya. Kalau saya nggak salah 29 Juli. Mas Gun, betul ya 29 Juli ya? Atau 28? Atau tidak mau diumumkan karena ini bukan perusahaan publik ya mungkin. Saya mau mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-80 untuk Mas Gun walaupun terlambat 4 bulan. Dan mungkin saya mau memberikan kesan sedikit. Kalau saya ditanya orang, pekerjaan saya apa? Jawaban saya adalah membaca catatan pinggir. Ya, itu adalah pekerjaan tetap saya, karena itu saya mulai membaca catatan pinggir itu mungkin dari tahun kelas 1 SMP.
Saya kira itu sekitar 79 80 pada waktu itu, ya. Saya nggak terlalu mengerti. Saya pilih itu untuk dibaca karena dia tulisan di Tempo yang hanya 1 halaman, jadi cepat selesai, ya. Tetapi itu justru menariknya, sebuah tulisan yang baik adalah tulisan yang berhenti ketika kita masih ingin membacanya, dan itu adalah sebuah ciri khas dari catatan pinggir. Dari sana saya mulai membaca tulisan Mas Gun. Terus terang Pak Bud, saya lebih sering membaca tulisan Mas Gun ketimbang Paul Samuelson sebenarnya. Ya, jadi walaupun profesi saya sebagai ekonom, tapi saya lebih banyak membaca Mas Gun. Itu yang mungkin menyebabkan saya bukan ekonom yang baik sampai saat ini. Ya, karena pengaruh dari tulisan Mas Gun itu sangat kuat. Dari sana saya belajar menulis, dan satu hal ini agak menimbulkan ambiguitas ya. Sebagai seorang akademik saya sangat menyukai tulisan Mas Gun. Karena ciri dari seorang akademik untuk research itu adalah sesuatu yang paling menarik kalau kita tidak tahu konklusinya. Ya, kalau kita membuat sebuah penelitian kita udah tahu ujungnya hanya untuk meyakinkan hipotesa kita, itu penelitian nggak menarik lagi. Dan ciri dari tulisan Mas Gun itu adalah pada akhirnya dia tidak memberikan konklusi. Dia hanya mengajak kita untuk membuat eksplorasi di dalam pemikiran, bahkan untuk mempertanyakan hal-hal yang mungkin selama ini kita yakini sendiri. Ya, dan itu sebagai seorang akademik sangat menarik. Tapi Pak Bud, seperti Bapak, saya pernah punya pengalaman di pemerintahan dan tulisan Mas Gun menjengkelkan. Karena ia tidak memberikan solusi, ya, dia menimbulkan pertanyaan dan tidak ada pandangan yang sebetulnya sangat dibutuhkan. Kadang-kadang kita harus bersikap mengenai sesuatu A atau sesuatu B yang mungkin tidak sepenuhnya tepat, tetapi mungkin jenis hal seperti itu kita tidak bisa temui di dalam catatan pinggir. Tapi saya mau cerita sama Mas Gun, ketika saya menjadi Menteri Keuangan, ada catatan pinggir Mas Gun yang selalu mengingatkan saya, ya, ketika saya ada dalam posisi itu. Yang pertama adalah tulisan Mas Gun mengenai George Washington. Saya lupa itu ditulis di tahun berapa, tetapi ada kalimat yang sangat mendalam buat saya ketika Mas Gun menulis bagaimana George Washington itu ditawarkan untuk menjadi presiden ketiga kalinya di Amerika Serikat pada waktu itu. Dan Mas Gun waktu itu menulis bahwa George Washington menjadi besar bukan karena hal-hal yang dilakukannya, tetapi karena hal-hal yang tidak dilakukannya. Dan itu sangat penting ya, kalau kita ada di dalam posisi kekuasaan, hal yang paling penting adalah bagaimana ketika kekuasaan ada di tangan kita, kita tidak menggunakannya untuk abuse, untuk hal-hal yang tidak dilakukannya. Kemudian ada satu lagi kalimat dari Mas Gun, ini buat advertisement saya gunakan untuk penutup kolom saya buat Kompas minggu ini. Itu kata-katanya bagus sekali. Mas Gun menulis bahwa kapasitas manusia untuk berbuat adil membuat demokrasi menjadi mungkin. Dan kebiasaan manusia untuk berbuat sewenang-wenang membuat demokrasi menjadi perlu. Ya, saya kira ini kita perlu ingatkan lagi mengenai hal-hal seperti ini. Dan saya ingat Mas Gun, satu hari di ENU saya ketemu dengan Jamie Mackey, almarhum Jamie Mackey ini warga negara Australia tapi mungkin pemegang kartu PSI, saya nggak tahu persis ya. Karena dia adalah pengagum Syahrir, Sujatmoko. Ya. Satu hari dia bilang sama saya, Dede, di dalam hidup saya itu saya hanya ketemu 3 orang yang pinter, yang lain itu mediocre. Itu omongan Jamie saya ingat. Yang pertama itu adalah Sujatmoko. Yang kedua adalah Ben Anderson. Dan yang ketiga adalah Gunawan Muhammad. Saya ingat waktu Jamie menyampaikan itu, saya manggut-manggut aja supaya terkesan intelektual juga kan. Karena saya nggak terlalu ngerti sebetulnya yang disampaikan oleh Jamie. Tapi saya kira betul ya,
Dan satu hal yang mengesankan saya dari Mas Gun adalah bacaannya itu begitu luas. Saya sulit membayangkan orang bisa punya bacaan sebegitu luas sebelum era Google. Kalau di era Google itu sangat mudah orang untuk menjadi kaya di dalam bacaan, tetapi coba lihat catatan pinggir di tahun 80, ya 82 mengenai tokoh, bahkan misalnya tulisan catatan pinggir Mas Gun mengenai Nixon, ya itu bisa dengan akurat. Saya nggak tahu ini angkanya dikarang sendiri karena kadang-kadang juga suka mungkin begitu. Bicara mengenai Yorba Linda, 25 km dari Los Angeles, sebuah kota di mana Richard Nixon dilahirkan. Ya, jadi hal-hal seperti itu yang membuat saya begitu terheran-heran ya. Bagaimana seseorang bisa punya waktu untuk membaca begitu banyak, begitu kaya, dan kemudian menyampaikannya di dalam sebuah tulisan. Ya. Saya terus terang saya belum pernah ketemu dengan orang yang punya wawasan begitu luas. Mungkin satu orang yang saya pernah ketemu dan bisa bicara mengenai makanan, filsafat, novel kebudayaan, mungkin Amartya Sen. Ya, yang juga kalau menulis itu bisa bicara mengenai mulai dari argumentatif Indian, mengenai makanan, dan Mas Gun mengingatkan saya dengan itu. Sebagai penutup, Mas Gun, saya harus menyampaikan ini karena kita adalah part dari MAS, Mutual Admiration Society. So I scratch your back, you scratch my back. Terima kasih. Thank you, Bung Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mas Gun kemana ini? Oh, di sana ya. Mas Gun, bukan Mas Dawam ya. Mas Gun, selamat ulang tahun ke 80 tahun. Semoga masih tambah ya minimal 10 tahun lagi. Saya ini 30, janganlah. Nanti kita nggak bisa nulis caping, dihabisi Mas Gun semua. Saya ini diapit oleh 2 GM. GM yang satu Gunawan Muhammad, GM yang satu Gusmus. Dan 2 tokoh ini buat saya itu menarik, simbolik ya. Saya datang dari dunia GM yang Gusmus, tetapi kemudian menuju kepada dunia lain GM, yaitu Gunawan Muhammad. Nah, 2 tokoh ini punya kesamaan, meskipun yang satu kiai, yang satu sudah pasti bukan kiai. Yang satu Gusmus itu punya juga kecenderungan yang juga sangat kuat, seperti dikatakan oleh Ayu Utami tadi itu. Kecenderungan untuk menolak desakan kepada kepastian atau keberartian itu ya. Saya pernah mendengar komentar langsung dari Gusmus tentang seorang penyair Indonesia yang cukup terkemuka, tidak usah saya sebut namanya karena masih hidup ya. Dia mengatakan begini, si penyair ini dulu saya suka, tetapi sekarang saya tidak suka karena terlalu banyak puisinya isinya agama. Jadi Gusmus itu juga tidak, dia kiai, tapi juga tidak suka kalau ada seorang penyair yang sebetulnya tidak tahu agama juga, tetapi bicara tentang kepastian agama melebihi proporsinya. Wong kiai saja tidak bicara kepastian, ini yang bukan kiai kok malah bicara kepastian. Nah, Gusmus itu punya ketidaksukaan atau ya semacam tidak nyaman jika ada sesuatu itu terlalu pasti. Hari-hari ini Gusmus dikutip di media sosial karena komentarnya yang anti MUI. Bagi saya itu simbolik. Jadi, dan itu gara-gara komentar Gusmus mengenai MUI itu dibully, termasuk istri saya kena bulian juga itu ya. Jadi pada Gusmus, pada GM yang satu ini ada juga tendensi ke arah ketidaksukaan kepada keberartian, kepastian. Dengan kata lain, GM yang dari pesantren ini suka kepada ambiguitas. Ada seorang sarjana Jerman yang menulis buku yang baru diterbitkan tahun ini,
dalam bahasa Inggris, tapi aslinya dalam bahasa Jerman. Judulnya adalah The Culture of Ambiguity, Thomas Bauer. Dan dia bicara mengenai sebetulnya kultur Islam pra-modern, klasik, itu sangat ambigu sekali dan menyukai ambiguitas. Nah, saya ingat Gusmus. Nah, saya berangkat dari dunia yang anti ambiguitas ini atau menyukai ambiguitas, ya, menyukai ambiguitas kepada dunia lain. GM ini yang satu yang berada di kota yang sebagaimana Philip, ya, saya juga mengenal Mas Gun gara-gara Bredel Tempo. Saya pernah menyertai Mas Gun itu turba belusukan sampai ke Madura, berbicara di depan ribuan para santri di pondoknya Kiai Alawi Muhammad di Nipah, Madura. Karena ketika itu Nipah Kiai Alawi itu tokoh oposisi terhadap Orde Baru. Saya bersama Mas Gun dan MH Najib ketika itu bicara di panggung di depan ribuan santri. Nah, GM yang satu ini juga sama. Ada semacam hesitance, ketidaksukaan atau ketidaknyamanan kepada ambiguitas itu. Nah, cuma catatan saya yang terakhir, Mas Gun ini juga ambigu juga dalam pengertian yang lain. Di dalam kolom-kolomnya, Mas Gun itu tampak sekali menyukai ambiguitas dan ketidakpastian dan tidak suka kepada desakan, kepada keberartian. Ya. Tapi di sisi yang lain, Mas Gun itu juga melambangkan etos dari seseorang yang selama ini, tadi kata Ayu Utami, menjadi imaginary opponent, musuh imajinernya, yaitu Takdir Ali Syahbana. Kenapa? Mas Gun itu tidak bisa membangun Tempo kalau ragu-ragu. Gak bisa Tempo dengan kebesarannya itu sebagai institusi jurnalisme dan seterusnya, ya. Tidak bisa itu dibangun dengan keraguan-raguan, harus ada kepastian itu. Kalau store laporan melewati deadline, ya pasti akan dimarahi Mas Gun. Dan saya dengar cerita-cerita Mandailing, Mas Gun bisa mengecek ya, Rustam ini. Mas Gun itu keras sekali dalam hal sebagai pemret ketika itu terhadap wartawan itu. Artinya ketika dia marahi wartawan tidak ragu-ragu sama sekali. Tidak catatan pinggir sama sekali itu. Ketika memimpin NU lagi ya. Memimpin Tempo ya. Ketika Mas Gun itu di Bredel, dia melawan dengan penuh kepastian. Dan perjuangannya buat saya very very inspiring. Ketika Mas Gun mendukung berdirinya PAN, itu tidak ragu-ragu. Ketika Mas Gun mendukung dan volunteer tadi kepada Pak Bud itu sama sekali nggak ada keraguan-raguan. Ketika Mas Gun mendukung Jokowi tanpa ada keraguan-raguan. Jadi di satu pihak Mas Gun ini ambigu di catatan pinggir, tapi dalam momen-momen sejarah penting di Indonesia, dia sama sekali nggak ambigu. Bahkan dia membangun institusi jurnalisme yang besar Tempo itu hasil dari etos Takdir Ali Syahbana, modernitas, kepastian, organisasi, manajemen, rasionalitas. Saya bekerja sama Mas Gun lama sekali di sebuah lembaga namanya ISAI di Utan Kayu. Itu juga lahir dari kepastian. Ketika dia makan siang bersama kami berbicara mengenai keraguan-raguan. Tetapi institusi ISAI di Utan Kayu itu institusi yang rasional sekali. Tidak ada keraguan-raguan di sana. Kalau bahasa Qur'annya la raiba fihi. Tidak ada keraguan-raguan. Ada ayatnya, karena saya orang NU. Terima kasih Mas Gun, selamat ulang tahun. Semoga minimal tambah 10 tahun lagi. Pertama-tama saya ucapkan selamat ulang tahun Mas Gun, yang ke-80. Saya sebenarnya nggak tahu apa yang saya mau sampaikan, semuanya sudah diborong. Tapi saya ingin sedikit nostalgia. Jadi saya mengenal tulisan Mas Gun ketika menjadi siswa Madrasah Aliyah di Surakarta. Jadi saat itu ada sebuah toko bekas di belakang Stadion Sriwedari Solo dan ada banyak buku yang dijual, termasuk majalah Tempo lama. Dari situ saya mengenal siapa itu Gunawan Muhammad. Banyak yang saya tidak pahami dari tulisan Mas Gun. Tetapi ketidakpahaman itu menjadi sebuah inspirasi
Karena ketika 96 saya datang ke Jakarta, kemudian kuliah di IAIN saat itu, saya aktif di Formaci dan kenal sama Mas Gun melalui sumber sekunder, nggak langsung kenal sama Mas Gun. Ada Mas Sahal sama Tekno. Jadi jauh sekali jaraknya saya sama Mas Gun, sampai kemudian diajak kenalan ketika Mas Ulil bikin JIL, Jaringan Islam Liberal. Jadi dari situ saya kenal Mas Gun secara langsung, karena tahun 99 sampai 2003 ya kalau tidak salah, sebelum saya berangkat ke Australia, itu saya mengenal Mas Gun secara langsung. Dan saya ingin memberi sedikit catatan kaki dari Bung Philip tadi, tentang Mas Gun sebagai man of ideas sama man of action. Di situ saya menyaksikan Mas Gun langsung, tidak ada keraguan-raguan kalau istilahnya Mas Ulil tadi, dalam melawan tantangan era pasca reformasi. Saya juga ingat waktu makan siang gitu ya, Mas Gun mengucapkan satu kalimat yang sampai sekarang masih terngiang, persis setahun setelah Soeharto jatuh. Jadi Mas Gun mengatakan begini, Budi, Soeharto terlalu lama berkuasa, tetapi terlalu cepat turun. Jadi itu bahasa yang sampai sekarang saya masih ingat. Saya nggak tahu Mas Gun masih ingat atau tidak. Tetapi menunjukkan ambiguitas juga. Di satu sisi lama sekali Soeharto menjadi orang nomor satu, menancapkan segala kuku kekuasaannya melalui Golkar, melalui ABRI, melalui birokrasi. Tetapi civil society nggak siap untuk menghadapi situasi pasca Soeharto jatuh. Dan persis tahun setelah Soeharto jatuh, ada banyak kegagapan dan kegugupan dalam menghadapi situasi pasca reformasi itu. Dan Mas Gun turun di situ, menginisiasi JIL, gitu ya. Kita harus mengakui itu semua, gitu ya. Kemudian tanpa ragu juga mendukung PAN, gitu ya. Jadi sesuatu yang luar biasa, gitu ya. Sebagai penutup, saya terinspirasi terutama awal-awal ya, sebelum saya sekolah. Jadi sebelum sekolah suka nulis koran, selalu pengen mengikuti gaya bahasa Mas Gun, tetapi setelah sekolah ada proses disiplinisasi gitu ya. Jadi ada ini, saya kira Bang Celi atau Mas Hatip paham semua ya. Kursusnya nggak jauh dari sini, di ILF sini, kebetulan beasiswanya dari Australia. Jadi kalau nulis harus ada introduction, ada thesis statement, kemudian di ujung disuruh nulis lagi restatement di bagian kesimpulan. Udah lupa semua saya sama tulisan Mas Gun, gara-gara itu. Jadi tetapi saya ingin mengapresiasi sekali lagi, terima kasih telah menjadi teman imajinasi saya waktu muda, gitu ya. Semoga bisa menginspirasi yang lain, bisa lebih lama lagi ya menjadi bagian penting dari sejarah pemikiran di Republik ini. Saya kembalikan ke Budi.